Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudran Aryono, mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian PAI yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Heru Prayogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah judul, yaitu bahasa kutipan penomoran halaman bibliografi dalam penulisan karya ilmiah. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait bahasa dalam penulisan ilmiah. Adapun penggunaan bahasa dalam sebuah penelitian ilmiah itu adalah merupakan hal yang sangat penting, yang dalam penggunaannya harus memenuhi beberapa kriteria penting untuk memastikan bahwa teks tersebut bersifat objektif, jelas, dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah diantaranya penggunaan bahasa asing atau daerah, penggunaan peristilahan, penggunaan tata bahasa, pengulangan dan penyingkatan kata, penggunaan ejaan, tanda baca dan kapitalisasi, aksentuasi, dan gaya penulisan karya tulisan ilmiah. Penting untuk diperhatikan aturan-aturan agar penulisan ilmiah tetap jelas, akurat, dan dapat diakses oleh pembaca yang lebih luas. Di antaranya adalah penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian dalam penulisan ilmiah juga pemilihan dan penggunaan istilah yang tepat sangat penting untuk memastikan kejelasan dan konsistensinya. Berikutnya adalah penggunaan tata bahasa dalam tulisan ilmiah agar mudah dipahami dan untuk menghindarkan dari kekeliruan dalam penggunaan tata bahasa yang pada intinya dapat mempengaruhi pemahaman dan menyebabkan salah paham dalam tulisan ilmiah. Berikutnya adalah dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka. Misalnya penulisan kata berulang-ulang ditulis dengan kata berulang 2. Penggunaan ejaan dan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah harus ditulis berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A/U/1987. Berikutnya adalah tanda baca dan kapitalisasi dalam penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah disebutkan. Terkait aksentuasi atau penekanan kata, biasanya digunakan penulis untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Demikian tadi adalah penjelasan terkait beberapa hal penting dalam penggunaan bahasa dalam penulisan penelitian ilmiah. Adapun ada dalam ketepatan dalam pemilihan kata itu adalah merupakan hal yang sangat penting seperti pendapat para ahli, yaitu diantaranya menurut Goris Keraf 2005 bahwa ketepatan pemilihan kata berkaitan dengan menggunakan kata secara tepat yang berarti menggunakan kata sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Sementara itu, kesesuaian pemilihan kata berkaitan dengan suasana dan lingkungan berbahasa dalam artikel ilmiah. Suasana dan lingkungan bahasa yang digunakan adalah formal dengan bahasa standar atau baku. Baiklah, untuk pemaparan berikutnya yaitu terkait penulisan kutipan dan penomoran halaman.
Untuk teknik penulisan ataupun cara dalam pengutipan dalam sebuah penelitian ilmiah secara umum dibagi menjadi dua teknik, yaitu yang pertama pengutipan secara langsung dan pengutipan secara tidak langsung. Adapun pengutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dibuat tanpa sedikit pun mengubah teks dari sumber yang dikutip, yang umumnya berupa sebuah kalimat atau alinea. Di dalam kutipan langsung terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh mengubah naskah asli, atau menggunakan tanda kutip. Berikutnya adalah kutipan tidak langsung, yang merupakan kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemah atau interpretasi sebuah sumber bacaan yang selanjutnya ditulis dengan bahasa gaya penulis. Ada beberapa tambahan terkait penulisan kutipan, yaitu ada teknik dalam membuat catatan sumber kutipan, yaitu yang pertama adalah berupa catatan kaki atau footnote, catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan body note, dan catatan akhir atau endnote. Catatan kaki atau footnote dibuat pada setiap halaman di mana terdapat kutipan itu sendiri. Sedangkan catatan dalam body note ditulis pada setiap akhir penulisan kutipan, dan catatan akhir endnote ditulis di akhir bab atau subbab atau setelah pembahasan selesai. Berikutnya adalah terkait pembuatan penomoran halaman, yang secara umum tekniknya adalah dengan tidak memberikan imbuhan apapun. Jenis nomor halaman yang digunakan ada 2 jenis, yaitu menggunakan angka Romawi kecil dan yang kedua menggunakan angka Latin. Contoh penggunaan pada angka Romawi kecil yaitu digunakan untuk bagian awal penelitian kecuali halaman sampul. Contoh penggunaan angka Latin yaitu digunakan pada bagian isi penelitian dan bagian akhir tugas akhir. Berikutnya adalah pembahasan tentang penulisan bibliografi atau yang sering disebut dengan daftar pustaka, daftar kepustakaan, ataupun daftar bacaan. Adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisnya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, bibliografi yang ditempatkan pada akhir tulisan sangat penting karena melalui bibliografi ini si pembaca dapat mengetahui dan melihat kembali sumber asli yang menjadi acuan atau rujukan penulis. Bibliografi merupakan bagian yang penting karena sebuah karya ilmiah biasanya menggunakan referensi-referensi pendukung. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam penggunaan bibliografi ini. Namun bukan berarti peneliti bisa seenaknya mencantumkan referensi. Referensi yang terlalu sedikit bisa menandakan peneliti tidak banyak membaca, sementara bila terlalu banyak bisa dicurigai hasil tulisannya didominasi oleh pendapat ahli dari pendapat peneliti itu sendiri. Adapun tata cara penulisan bibliografi pun harus diperhatikan. Secara umum, sumber referensi yang berasal dari buku dituliskan dengan majalah dan surat kabar. Khusus untuk sumber referensi dari internet, tata cara penulisannya diperlakukan seperti layaknya sebuah artikel. Baiklah, demikian tadi pemaparan singkat terkait penggunaan bahasa, cara pengutipan dan penulisan penomoran halaman, serta pembuatan bibliografi dalam teknik penulisan penelitian ilmiah. Yang terakhir adalah di sini saya akan membuat sebuah kesimpulan bahwa dari
pemaparan tadi, saya membuat ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam teknik penulisan penelitian ilmiah, agar bentuk penyajian informasinya akurat dan lebih terorganisir. Yaitu pertama adalah penggunaan bahasa dalam penulisan ilmiah. Penggunaan bahasa dalam penulisan penelitian ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria penting untuk memastikan bahwa teks tersebut objektif, jelas, dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Kemudian yang kedua adalah penulisan kutipan dan penomoran halaman. Dalam penulisan kutipan ada 2 cara, yaitu menuliskan kutipan secara langsung dan secara tidak langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dibuat tanpa sedikit pun mengubah teks dari sumber yang dikutip. Kemudian kutipan tidak langsung merupakan sumber kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemah atau interpretasi sebuah sumber bacaan, yang selanjutnya ditulis dengan bahasa dan gaya penulis. Yang terakhir adalah penulisan bibliografi, yang kadang disebut pula sebagai bahan bacaan, daftar pustaka atau daftar perpustakaan, merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan tulisan lainnya yang menjadi acuan atau rujukan penulis dalam menyusun karya tulisan penelitian ilmiah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon saran dan kritik yang membangun agar karya saya ini lebih bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk para pembaca. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.